Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemerintah mencabut izin 8 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan longsor hebat di Sumatera. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil langkah tegas mulai dari penghentian kegiatan, evaluasi total izin lingkungan ini termasuk pendekatan pidana. Bencana banjir dahsyat yang melanda Sumatera memperlihatkan kayu gelondongan yang ikut terbawa derasnya aliran banjir bandang. Rusaknya lingkungan diduga karena penebangan hutan tidak sesuai aturan di hulu daerah aliran sungai atau DAS. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin 8 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan akan memanggil 8 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai Batang Toru, Sumatera Utara. Hanif mengungkap kementeriannya telah mengidentifikasi perusahaan di wilayah terdampak, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga perusahaan tambang emas melalui analisis citra satelit pasca kejadian banjir. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil langkah tegas, mulai dari penghentian kegiatan, evaluasi total izin lingkungan, termasuk pendekatan pidana. Dan kami akan mengevaluasi total semua persetujuan lingkungan yang ada di DAS Batang Toru tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya, luasnya sekitar 340-an ribu, tetapi semua hujan kumpul di tengah. Dan ini beda dengan yang Sibulga ya sebenarnya, itu beda DAS. Jadi yang DAS ini yang agak krusial, yang kemudian berdampak korban jiwa yang cukup besar. Kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Jadi kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya. Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merevisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan. Kami juga berdasarkan hasil verifikasi awal, seandainya hari Minggu sudah dapat data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya, karena ini memang sudah terjadi bencana. Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab ya. Pemeriksaan difokuskan pada potensi perusakan lingkungan dan kontribusi perusahaan terhadap kerusakan kawasan hulu yang disinyalir ikut memperparah banjir dan longsor. Lantas apakah hanya 8 perusahaan yang diduga terlibat atau justru ada kegiatan ilegal? Bagaimana dampak kerusakan yang ditimbulkan hingga mengakibatkan bencana dahsyat? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah mencabut izin sejumlah perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor hebat di Sumatera. Lantas apakah hanya 8 perusahaan yang diduga terlibat atau justru ada kegiatan ilegal dan bagaimana dampak kerusakan yang ditimbulkan hingga mengakibatkan bencana? Dan bagaimana pula upaya pemulihannya? Melihat kerusakan besar yang terjadi sudah bersama kami. Di sini ada Prof. Bambang Hero Saharjo, pakar kehutanan dan lingkungan dari IPB. Selamat sore, Prof. Bambang. Selamat sore. Baik. Ya. Prof. Bambang, ini ketika kita melihat apa yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mulai dari mencabut izin 8 perusahaan, melakukan evaluasi total, hingga harus ada yang bertanggung jawab. Betul. Apa yang Anda lihat dari tindakan pemerintah ini? Iya, kalau saya melihatnya, karena kita adalah negara hukum, ya, maka saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar menuding, ya, tapi itu harus ditindaklanjuti dengan mendapatkan apa yang disebut dengan scientific evidence, bukti ilmiah. Nah, berdasarkan itulah kemudian kita bisa memastikan perusahaan-perusahaan yang harus bertanggung jawab di balik peristiwa ini. Begitu. Nah, banyak cara melakukan itu, salah satunya dengan menggunakan satelit. Ini sudah kami lakukan berulang kali, termasuk misalnya kemarin waktu kami menangani kasus timah itu. Baik. Nah, dari situlah kemudian dipastikan, ya, melalui proses tentu saja, nanti melalui proses persidangan dan sebagainya, kemudian dipastikan bahwa dinyatakan bersalah, dia harus bertanggung jawab karena nanti bisa pakai pidana tambahan untuk mengganti kerugian, dan kemudian dia juga harus bertanggung jawab terhadap proses pemulihan. Baik, karena ini ketika menggunakan citra satelit seberapa detail untuk dapat melihat kerusakan yang terjadi? Ya, tentu saja berdasarkan pengalaman selama ini, itu akurasinya tinggi. Baik. Ya, kalau mau lebih lagi silakan, kita akan beli beberapa citra begitu ya, yang ada di wilayah itu. Nah, karena dengan citra ini kita bisa merekonstruksi ke belakang. Ya. Nah, dari fakta itu juga misalnya nanti kita cek
apakah benar misalnya izin diberikan pada tahun itu, dia bekerja di tahun itu. Misalnya 2015. Jangan-jangan dia sudah bekerja 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Baik. Itu satu. Nah, ketika izin diberikan, apakah izin lingkungan seperti yang sekarang dicabut oleh kementerian itu juga sesuai? Bisa jadi kadang-kadang izinnya itu IUP-nya diberikan tahun 2015, tapi izin lingkungan itu bisa 4 tahun kemudian. Baik. Nah, ini kan makin mengungkap fakta bahwa ada sesuatu yang salah di situ, yang menurut kalau kita kembali ke undang-undang P3H ya, pencegahan pemberantasan perusakan hutan, Baik. itu sudah dimasuk ke kategori pembalakan yang mengakibatkan perusakan hutan. Baik. Seperti Tapi apakah hanya sebatas pencabutan izin atau Ya. penghentian operasional dari perusahaan, atau ada tindakan lain yang bisa diberikan sebagai bentuk sanksi? Ya, tentu saja nanti setelah dilakukan proses hukum tadi itu, maka seperti disampaikan tadi, ada yang namanya proses penggantian terhadap kerusakan yang terjadi, itu proses pemulihan. Ya. Nanti ada kerusakan ekologisnya, kerugian ekonomisnya, kemudian juga pengetipuan fungsi ekologi dan sebagainya, termasuk pemulihan untuk mengembalikan meskipun tidak seperti semula, tapi Ya. paling tidak memperbaiki fungsi-fungsi yang sangat mendukung pertumbuhan untuk selanjutnya, seperti Baik. itu. Ini kan bencana besar terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Betul. Sumatera Barat. Betul. Apakah memang hanya Ya. dugaannya ya, Ya. hanya 8 perusahaan ini saja, Ya. atau sebetulnya ada kegiatan ilegal yang bahkan Ya. tidak terdata misalnya? Ya, saya berharap bahwa 8 ini adalah tahapan pertama untuk melakukan kegiatan. Tahapan pertama ya? Tahapan pertama, kemudian baru dari situ bisa di-extend. Karena pengalaman yang saya lakukan selama ini, saya menangani juga kasus di Sumatera Utara misalnya, di Gunung Leuser, kawasan lindung dan sebagainya, Baik. termasuk beberapa korporasi, itu menjadi reference, baseline untuk kita bisa mengetahui lebih banyak lagi. Nanti pasti akan terbongkar gitu. Saya berharap bahwa tidak terhenti di 8, tapi itu step awal untuk bisa mengungkap fakta sebenarnya, bahkan mungkin tidak hanya di 3 provinsi. Kalau bila perlu, seluruh Indonesia. Baik. Sehingga kita yakin betul bahwa ke depan itu kita betul-betul terlindungi dari ancaman yang tidak bisa kita duga Baik, ini. 8 perusahaan ini menjadi baseline. Betul. Oke. Temuan Anda di lapangan di Sumatera apa? Ya, Apakah ini memang ada kegiatan ilegal yang ya. secara masif terstruktur? Ya, jadi kegiatan pembalakan ilegal itu ada 2. Baik. Yang satu itu dia punya izin, tapi izinnya itu disalahgunakan karena regulasinya sangat keras. Begitu Seperti ya. apa penyalahgunaannya? Misalnya gini, dia dapat kegiatan untuk melakukan kegiatan penebangan di tahun itu. Baik. Katakan misalnya 100 hektar, seperti itu kan potensi sekian dan sebagainya. Tetapi dia tidak selesaikan itu. Dari 100 hanya 70, berarti kan masih ada 30. Baik. Nah kemudian setelah itu dia ulangi lagi itu. Nah dari tahun depan dia balik lagi, itu nggak boleh. Oke. Nah itu kita sebut dengan cuci mangkok. Ini ilegal yang berizin. Iya itu elan berizin. Nah ada lagi yang tidak punya izin sama sekali, suka-suka dia itu. Nah, jadi artinya apa? Dia tidak peduli kapan batasan, kan ada batasan juga untuk menebang tuh diameternya sekian pada Oke. kondisi seperti ini dan sebagainya, tidak bisa. Nah semua itu ada regulasi. Salah satunya itu adalah Undang-Undang 18 tahun 2013. Baik, karena ini ada keterbatasan waktu, saya Ya, ingin ya. pertanyaan terakhir saja, Ya. upaya pemulihan setelah melihat Ya. kondisi kehancuran yang ini kita bilang porak-poranda ya, Betul, hancur betul, total. Ini betul. seperti apa upaya pemulihan yang bisa dilakukan? Memang sekali lagi ya, karena si tanaman, si pohonnya itu juga umurnya ratusan tahun. Betul. Maka ini butuh waktu juga. Nah itu sebetulnya sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000. Ada rencana pemulihan. Nah selain mengganti kerugian tadi, ada tahapan lain begitu ya, dan ini nanti akan disusun sesuai dengan rencana pemulihan yang harus sudah disiapkan oleh, katakanlah kalau apakah itu pidana ataupun perdata, seperti itu. Baik, jadi upaya pemulihan harus dilakukan Harus, dan 8 perusahaan ini Ya. menjadi baseline dasar untuk Betul. terus mengembangkan Betul. mereka-mereka yang Betul. terlibat dalam Betul. kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih Ya. Prof. Bambang Ya, telah sama-sama. berdialog bersama kami. Siap. Sehat dan Terima kasih. sukses selalu untuk Anda. Pemirsa, 13 jembatan dan jalan di sejumlah kecamatan di Aceh Timur, Aceh ini mengalami kerusakan hingga mengakibatkan sejumlah kecamatan terisolasi. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.